Dalam Islam, Umar bin Khattab menangis ketika melihat Abu Bakar memimpin umat Islam dengan penuh keikhlasan dan kesederhanaan, terutama saat peristiwa yang menggambarkan kasih sayang Abu Bakar terhadap rakyatnya. Suatu hari, Umar mengikuti Abu Bakar secara diam-diam dan melihatnya pergi ke sebuah rumah kecil di pinggiran Madinah. Setelah Abu Bakar pergi, Umar masuk dan mendapati seorang wanita tua dan anak-anak yang tampak sangat lemah. Ketika Umar bertanya, wanita itu berkata bahwa ada seorang lelaki yang datang setiap pagi untuk membersihkan rumahnya, menyiapkan makanan, dan mengurus keperluannya. Umar tersentuh dan akhirnya tahu bahwa orang itu adalah Khalifah Abu Bakar sendiri. Menyaksikan keikhlasan dan kepedulian Abu Bakar, Umar menangis terseduh-seduh, merasa kagum dengan ketulusan pemimpin yang begitu mulia, yang menjaga umat tanpa pamrih. Dalam Islam, Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, terkenal atas pengorbanannya yang luar biasa demi Islam. Di salah satu kisah paling heroik terjadi ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada malam itu, kaum Quraisy berencana untuk membunuh Nabi di tempat tidurnya. Ali dengan berani menawarkan diri untuk tidur di ranjang Nabi, menggantikan beliau. Dengan begitu, Ali mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Nabi dan Islam, keberanian, serta kesetiaan. Ali mencerminkan cinta dan pengorbanannya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan menjadikannya salah satu tokoh terhormat dalam sejarah Islam. Dalam Islam, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah untuk memahami bahasa binatang. Suatu hari, saat ia bersama pasukannya melintasi lembah semut, Nabi Sulaiman mendengar seekor ratu semut memberi peringatan kepada koloninya. Hai semut-semut, masuklah ke sarang-sarangmu agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mendengar ini, Nabi Sulaiman tersenyum dan bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ia memerintahkan pasukannya untuk berhenti agar tak melukai para semut. Kisah ini menunjukkan kebijaksanaan dan belas kasih Nabi Sulaiman, serta kuasa Allah yang memberinya kemampuan luar biasa. Dalam Islam, ada kisah tentang Firaun, penguasa Mesir yang angkuh, yang menolak ajaran Nabi Musa dan terus menindas Bani Israel. Firaun dianggap sangat sombong, hingga Allah SWT mengirimkan peringatan berkali-kali, namun ia tetap menantang. Ketika ajal Firaun tiba di Laut Merah, dua malaikat dikisahkan menggiringnya menuju kematian. Mereka membawa Firaun menuju laut yang sedang terbelah oleh mukjizat Nabi Musa saat ia dan bala tentaranya berada di tengah-tengah laut. Allah SWT memerintahkan air untuk kembali menyatu dalam detik-detik terakhir. Firaun berusaha bertobat dan mengakui Tuhan Nabi Musa, tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Allah menutup kesempatan baginya untuk bertobat, dan ia pun tenggelam dalam penyesalannya yang abadi. Dalam Islam, suatu hari, Rasulullah SAW melihat seorang pekerja batu yang tangannya kasar dan penuh luka akibat kerja keras. Rasulullah mendekatinya dan memegang tangan pekerja itu, merasakan betapa kerasnya ia bekerja. Dengan penuh kasih sayang, beliau mencium tangan tersebut dan bersabda, ini adalah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW menghargai orang-orang yang bekerja keras dengan cara halal dan jujur untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dengan tindakan ini, beliau menegaskan betapa pentingnya usaha yang tulus dalam mencari rezeki, dan bahwa setiap pekerjaan halal memiliki kehormatan di sisi Allah. Dalam Islam, Nabi Ibrahim AS dikenal karena imannya yang luar biasa kuat kepada Allah SWT, terutama saat menghadapi ujian berat. Salah satu kisahnya terjadi ketika Raja Namrud yang zalim memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup karena menolak menyembah berhala. Api besar pun dinyalakan dan Ibrahim dilempar ke dalamnya. Namun, Allah SWT mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan perintah, dan api itu berubah menjadi dingin dan aman bagi Ibrahim. Dalam versi cerita lain, saat Ibrahim dilemparkan, malaikat datang untuk menawarkannya bantuan. Tapi Ibrahim dengan penuh tawakal hanya berkata, cukuplah Allah sebagai penolongku. Keimanannya begitu kuat sehingga pasir dan batu di sekitarnya bahkan konon ikut menyebut nama Allah. Kisah ini menunjukkan
bahwa ketika kita benar-benar beriman dan bertawakal, Allah akan menjaga dan melindungi. Dalam Islam, ada sebuah kisah terkenal yang menunjukkan kekuatan dan keberanian Umar bin Khattab. Dikatakan bahwa saking kuatnya iman dan karakternya, bahkan setan pun lari dari Umar. Umar adalah sosok yang sangat tegas, keras, dan disegani, terutama saat ia bertindak demi agama. Ketika Umar berjalan di jalan tertentu, setan bahkan akan mencari jalan lain untuk menghindarinya. Ini menunjukkan betapa besarnya wibawa Umar, serta kuatnya iman yang ia miliki, sampai-sampai setan tidak berani mendekat. Bagi para wanita dalam Islam, kisah ini memberi pelajaran bahwa kekuatan iman dan keberanian adalah kualitas yang tidak hanya diinginkan, tetapi juga dihormati, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Meneladani keteguhan iman Umar, para wanita dapat menumbuhkan kekuatan spiritual dan mental untuk menghindari gangguan, serta tetap teguh dalam kebaikan. Dalam Islam, Nabi Sulaiman AS dikenal sebagai nabi yang diberkahi oleh Allah dengan kekuasaan besar dan hikmah yang luar biasa. Suatu hari, beliau menyaksikan seorang lelaki yang tampak sangat gelisah. Nabi Sulaiman bertanya, "Apa yang membuatmu cemas?" Lelaki itu menjawab bahwa dia merasa ajalnya sudah dekat dan takut pada malaikat maut. Dengan kasih sayang, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk mengirimkan lelaki itu ke negeri yang jauh agar merasa aman. Allah pun mengabulkan doanya dan lelaki itu berpindah ke negeri lain. Namun takdir Allah tak terelakkan. Di negeri itu juga, malaikat maut menjemput nyawanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa takdir adalah milik Allah semata. Meski kita mencoba menghindari ketetapannya, takdir akan selalu menemukan kita. Dalam Islam, malaikat maut dikenal sebagai malaikat Israel, yang bertugas mencabut nyawa setiap makhluk yang hidup. Ada sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana ia dapat mencabut nyawa secara bersamaan. Meskipun miliaran manusia hidup di seluruh dunia, dalam narasi ini, Allah memberi kemampuan khusus kepada malaikat Israel, membuatnya mampu mencabut nyawa banyak orang pada waktu yang sama, tanpa merasa lelah atau kewalahan. Bagi malaikat Israel, mencabut nyawa tidak memerlukan ruang atau waktu yang terbatas seperti manusia. Dengan izin Allah, ia mampu menjalankan tugasnya dengan cepat, tepat, dan tanpa kesalahan. Dalam Islam, kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. penuh berkah dan diiringi oleh kehadiran wanita-wanita mulia. Aminah, ibunda beliau, merasakan ketenangan luar biasa selama mengandung. Dalam riwayat, saat Nabi lahir, Halimah As-Sa'diyah kelak menjadi ibu susu beliau. Sementara Ummu Aiman setia menemani keluarga Nabi, bahkan setelah beliau dewasa. Di hari kelahiran Nabi, beberapa tanda-tanda keajaiban muncul, seperti padamnya api abadi di Persia dan guncangan istana. Kisah semua ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Rasulullah yang telah lama dinantikan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.